Perkenalkan, kami dari kelompok Anim Space ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berupa final project. Sebelum kami menjelaskan rancangan database yang telah kami buat, kami ingin memperkenalkan masing-masing anggota dulu. Pertama, nama saya Leon Allen, NIM saya 19112907. Nama saya Iqbal Fanani, NIM saya 19112881. Nama saya Sila Febriansyah Risa Putri, NIM 19112862. Nama saya Raffi Fikri Fatoni, NIM saya 19112914. Saya Ahmad Rozikun, NIM 19112913. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iqbal Fanani, NIM saya 19112881. Di sini saya akan jelaskan tentang perancangan ARD dari kelompok kami. Di sini kita ada 5 entitas, yaitu ada user, history, watchlist, files, dan kategori. Di entitas user ini ada 5 atribut. Atribut yang pertama yaitu nama user, username, password, kode user, dan ID user. ID user di user ini sebagai primary key dan kode user di user itu sebagai foreign key. Kemudian kita lanjut ke bawah sini, user menambah watchlist, artinya user berrelasi dengan watchlist. Di watchlist ini kita ada 4 atribut, yaitu judul, waktu ditambahkan, kode user, dan ID user. ID user di watchlist itu sebagai foreign key dan kode user di watchlist itu sebagai primary key. Kemudian kita lanjut ke atas ini, yaitu user menyimpan history. Di history ini ada 5 atribut, yaitu path, ID user, nama, ID files, dan waktu. Di entitas user ini terdapat 2 foreign key, dan 2 foreign key ini memiliki syarat, yaitu harus saling berelasi dengan entitas primary key-nya. Seperti di sini, ID user di history itu sebagai foreign key dan ID user di user itu sebagai primary key. Kemudian kita lanjut ke bawah sini. History mengambil files, dan di files ini terdapat 6 atribut, yaitu atribut ID files, nama, path, ID kategori, is folder, dan parent ID. ID files di sini, ID files di files ini itu sebagai primary key, dan ID file di history itu sebagai foreign key, dan mereka saling berelasi. Kemudian ID kategori di files ini sebagai foreign key, parent ID di file sebagai foreign key. Kemudian kita lanjut ke bawah sini, files kita baca dari bawah sini, kategori dilabeli files. Nah, di sini ID kategori itu sebagai primary key dan ID kategori di files itu sebagai foreign key. Di entitas kategori ini terdapat 2 atribut, yaitu nama kategori dan ID kategori. Oke, selanjutnya kita akan membahas kardinalitasnya. Di sini 1 artinya one dan n artinya many. Di sini one to many artinya satu user dapat menambah banyak watchlist, dan setiap watchlist dapat ditambah oleh satu user. Kemudian kita lanjut ke atas ini, user menyimpan history, one to many. Satu user dapat menyimpan banyak history, dan setiap history hanya dapat disimpan oleh satu user. Kita ulangi lagi yang tadi di bawah sini. Satu user dapat menambah banyak watchlist, dan setiap watchlist hanya dapat ditambah oleh satu user. Kemudian kita lanjut ke sini, yaitu one to one. History mengambil file, artinya setiap history dapat mengambil satu file, dan setiap file hanya dapat diambil oleh satu history. Kita lihat ke bawah sini, kategori dilabeli file. Ini one to one, artinya
satu kategori, setiap kategori dapat dilabeli oleh satu file dan setiap file dapat dilabeli oleh satu kategori. Kemudian kita lanjut ke sini, user memilih file. Ini one to many ya. Artinya satu user dapat memilih banyak file dan setiap file hanya dapat dipilih oleh satu user. Jadi kardinalitas di perancangan RD ini hanya ada dua, yaitu one to one dan one to many. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leon Allen. Saya 19112967. Di sini saya akan menjelaskan bagian normalisasi. Dalam kasus normalisasi ini terdapat hasil rekodan user akan masuk ke history dan ke watchlist. Jadi di aplikasi kita itu aplikasi untuk menampilkan film kan. Nah, dari setiap pengguna yang menggunakan aplikasi ini, jika dia ingin memilih film dan menontonnya, dia akan masuk ke history dan bisa ditambahkan di watchlist. Selanjutnya saya akan menjelaskan bentuk tidak normalnya terlebih dahulu. Di sini bentuk tidak normal itu artinya dari bentuk yang sebelumnya kita ingin normalisasikan, itu kita memiliki kasus bentuk tidak normal. Bentuk tidak normal itu apa? Jadi di dalam key ini, di dalam maksudnya atribut ini, itu terdapat atribut yang pengulangan data. Nah, di sini kan harusnya dia diisikan ID user 123 Leon, judul One Piece gitu kan. Nah, di bentuk tidak normal itu kita harus pindah ke bentuk playtime. Kita isikan data yang kosong ini jadi data yang sudah terisi. Selanjutnya saya akan menjelaskan bentuk first normal formnya. Saya akan membahas syaratnya terlebih dahulu. Di sini syaratnya itu tidak ada baris yang duplikat, terus tidak ada atribut yang duplikat, tidak ada nilai sel harus single value. Selanjutnya tidak ada pengulangan grup data. Jadi itemnya itu yang di kolom itu tidak ada pengulangan. Langkahnya itu adalah kita pencar dulu, hilangkan atribut yang duplikat. Atribut yang duplikat tuh di mana? Misalnya ID user, nama user, judul, waktu. Nah, bisa dilihat di sini kan dia harusnya duplikat nih. Dia kan duplikat. Kita pencar, kita pisah. Tabelnya kita pisah sendiri sama ID files, nama file, is folder, path, dan nama kategori. Kita pisahkan tabelnya dan setelah itu kita identifikasi primary key-nya. Di sini kan ID user kan sebagai key yang bentuknya unik ya. Dia kita setting jadi primary key. Sedangkan di sini ID file juga primary key. Nah, ID file di sini ID user di sini dia dipinjem jadi foreign key di bagian tabel ID file. Jadi ini udah menjadi bentuk first normal form. Ada dua tabel. Selanjutnya bentuk second normal form itu pertama harus memenuhi syarat 1NF ya. Jadi first normal form ini harus sudah benar baru kita bisa memasuki step yang 2ND normal form. Di 2ND normal form ini atribut non key itu harus tergantung penuh sama primary key-nya. Jadi di sini ada primary key ID user. Jadi atributnya itu harus tergantung fungsional penuh. Dia harus dari dua primary key ini dia harus bergantung penuh sama dua primary key ini. Di sini kan ada atribut non key, is folder, path, sama nama kategori kan. Nah, dari setiap atribut non key ini dia harus bergantung penuh sama primary key, ID user, dan ID file. Kita identifikasi mana sih atribut non key yang harus bergantung penuh sama ID user dan ID file. Nah, bisa kita lihat di ID file dan nama file ini kan atribut non key nama file dia nggak harus mempunyai primary key ID user. Dengan primary key ID file aja dia sudah bisa menentukan nama filenya. Jadi yang harus bergantung penuh sama kedua primary key ini adalah is folder dan path sama nama kategorinya gitu. Jadi nama filenya di
pecah sendiri. Selanjutnya saya akan masuk ke bentuk ketiga dari normal form, itu syaratnya harus memenuhi second normal form ya tentunya. Terus atributnya itu dia nggak boleh bergantung secara transitif. Jadi bergantung secara transitif itu apa? Jadi di dalam dua primary key ini dia nggak boleh bergantung secara dependensi, partial dependency. Dia nggak boleh bergantung sebagian atau lebih dari 2 atau 3 atribut, itu tidak boleh. Misalnya di sini kita pencar-pencar. Jadi di tabel pertama ini dia akan menunjukkan pada tabel watchlist. Dia akan menampilkan ID user dengan waktu sekian dan kode usernya ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan kenapa kita membentukkan kode user dan ID kategori di sini. Nah, di sini tuh kode user dan ID kategori di sini dia sebagai primary key bantu. Jadi primary key bantu itu apa? Dapat dilihat di kasus kita yang sebelumnya dia tidak ada kode user dan ID kategori. Nah, untuk memanggil ID kategori ini itu ada sebutan yang namanya primary key bantu untuk menjadikan tabel itu dari setiap tabel dia mempunyai key-nya masing-masing. Jadi pada tabel ID user waktu dan kode user itu menampilkan watchlist, dan kode user nama user judul dia akan menampilkan user. Sedangkan ID kategori dan nama kategori itu akan menampilkan kategorinya sendiri, dan ID user, ID file, is folder, dan path dia akan menampilkan tabel history. Jadi nanti historinya akan masuk ke tabel 4 ini. Selanjutnya di tabel 5 akan menampilkan ID file, ini nama file ya, sama ID kategori. Dia akan menampilkan filenya tersendiri tuh filenya apa gitu. Sekian saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan relasi tabel pada database aplikasi AnimeSpace. Yang pertama saya akan menjelaskan tabel pengguna ke history. Jadi pada tabel pengguna ini terdapat 3 kolom, yaitu kolom ID user, kode user, dan nama user. Sedangkan pada tabel history terdapat kolom ID user, ID files, dan waktu. Nah, pada ID user yang ada tanda kunci ini dia berperan sebagai primary key, yang nantinya dia akan direlasikan ke ID user history sebagai foreign key, seperti itu. Kemudian pengguna ke watchlist. Nah, pengguna ke watchlist ini mereka saling berelasi. Jadi, ID user sebagai primary key pada tabel pengguna, dia akan berelasi dengan ID user watchlist sebagai foreign key. Kemudian, kode user yang sebagai primary key pada tabel watchlist, dia akan berelasi dengan kode user yang ada pada pengguna sebagai foreign key, seperti itu. Nah, di watchlist ini terdapat 3 kolom, yaitu kolom kode user, ID user, judul, dan waktu. Selanjutnya adalah history ke file. Nah, pada tabel history ini tidak ada foreign key-nya, sedangkan pada tabel file ID file ini berperan sebagai primary key-nya. Mohon maaf, jadi pada history ini tidak ada primary key-nya. Sedangkan di file ID usernya itu berperan sebagai primary key, seperti itu. Jadi primary key ID file yang ada pada file ini dia akan berelasi dengan ID file yang ada pada history sebagai foreign key, seperti itu. Kemudian file ke kategori. Jadi ID kategori ini akan berelasi dengan ID kategori pada tabel kategori. Jadi ID kategori yang ada pada tabel kategori ini dia berfungsi sebagai primary key yang nantinya akan berelasi dengan ID kategori pada tabel file sebagai foreign key, seperti itu. Jadi untuk semua tabel yang ada tanda kuncinya seperti ID user pengguna, ID user watchlist, ID kategori,
Kemudian ID file itu mereka berfungsi sebagai primary key. Sedangkan yang tidak ada tanda kuncinya itu mereka berupa foreign key yang artinya kan berrelasi seperti itu. Nama saya Ahmad Rozikun. Saya NIM 19112913. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian query DML. Oke, yang pertama kita di sini membuat database dengan nama namespace. Setelah kita membuat database dengan nama namespace, kita di sini memasukkan perintah lagi, di mana perintah itu untuk menggunakan database, yaitu use namespace. Setelah itu, di sini kita akan membuat beberapa tabel. Di sini kami membuat 5 tabel, ada tabel pengguna, tabel watchlist, tabel files, tabel kategori, dan tabel history. Setelah itu kita memasukkan kolom di setiap tabelnya. Oke, yang pertama di sini ada tabel pengguna ya. Tabel pengguna di sini ada 3 kolom. Yang pertama ID user dengan tipe data integer, lalu not null. Lalu di sini kami memberikan identity sebagai atau increment ya. Jadi nanti ID-nya itu bertambah secara otomatis. Misal 1, nanti ketika kita memasukkan data lagi otomatis akan nambah dari 1 lagi jadi 2, 1, 2 dan seterusnya. Di sini kita di kolom ini primary key. Setelah itu ada kode user, tipe datanya integer, null, dan ini merupakan foreign key yang bersumber dari tabel watchlist. Tabel watchlist kolom kode user. Lalu ada nama user dengan tipe data varchar. Di sini panjangnya 50 dan not null. Setelah itu ada tabel watchlist. Di sini kami mengisinya dengan 4 kolom. Yang pertama ada KD user bertipe data integer, not null, dan ini primary key. Setelah itu ada ID user, tipe datanya integer, not null. Lalu ini merupakan foreign key yang berasal dari tabel pengguna kolom ID user. Lalu ada judul varchar 50 panjangnya dan not null. Lalu ada waktu dengan tipe data date time, lalu not null. Setelah itu ada tabel files. Di sini ada 5 kolom ya. Yang pertama ID files, not null, integer, not null, dan ini seperti yang tadi, ini identity, primary key. Lalu ada ID kategori. Di sini kita menggunakan tipe data char, panjangnya 10. Lalu not null, yang ini merupakan foreign key dari tabel kategori. Lalu ada nama files, varchar 50, not null. Di sini ada is folder. Is folder ini kita menggunakan integer ya. Sebenarnya ini menggunakan boolean, tapi kita memilih untuk pakai integer, sama saja. Bisa digunakan salah satu untuk menentukan benar atau tidaknya. Lalu di sini ada lokasi file atau path dari file itu sendiri. Di sini kita menggunakan varchar 200 panjangnya dan not null. Setelah itu ada tabel kategori. Di sini ada kolom ID kategori, tipe datanya char 10 panjangnya not null, dan ini primary key. Selanjutnya ada nama kategori varchar 50 not null. Setelah itu yang terakhir adalah tabel history. Tabel history ini meminjam kolom dari tabel lain ya. Di sini ada ID user integer yang bersumber dari ini foreign key yang bersumber dari tabel pengguna untuk ID user, dan ada ID file juga yang bersumber dari tabel file sebagai foreign key di tabel history. Lalu ada waktu. Di sini menggunakan tipe data date time, dan ini
tidak boleh kosong, not null. Itu saja dari saya, terima kasih. Nama saya Raffi Fikri Fatoni, NIM saya 19112914. Saya akan menjelaskan tentang query. Jadi di sini yang akan saya jelaskan adalah tentang insert dan select, serta update dan lain-lain. Jadi di sini ada tabelnya, sudah ada tabelnya di sini, files, history, kategori, pengguna, dan watchlist. Kita akan di sini, jadi di sini kita insert penggunanya, ada namanya Leon, Iqbal, Villa, Rafif, Ahmad. Kemudian di sini baru kita update penggunanya. Itu kita set di sini kita masukin KD user 1 dimana nama user Leon. Seperti itu kita update. KD usernya 2, yang ini 3, ini 4, ini 5. Seperti itu. Kemudian ada insert into watchlist. Kalau yang kolomnya KD user, ID user, judul, waktu. Di sini value-nya 1, 3, yang KD user 1, yang ID user 3. Kemudian judulnya One Piece, kemudian waktunya seperti ini. Nah, ini sama semua, hampir sama semua. Kita isi tabel watchlist, kemudian kita isi tabel kategori. Di sini yang kita isi adalah kolom ID, kategori, dan nama kategori. Ini misalnya contohnya K01, kemudian nama kategorinya shonen, seperti itu. Kemudian files, itu kita isi tabel files, insert tabel files. Kolom yang kita isi ID kategori, nama file, is folder, dan lokasi file. ID kategori itu adalah K00, contohnya kita isi K001 yang Archwano, itu adalah nama filenya. Kemudian is folder itu kalau dia folder, kemudian kalau dia folder bakalan isinya 1. Jadi kalau is foldernya 1 berarti dia folder ya. Berarti ini folder. Kemudian lokasi filenya di sini. Kita masukin di sini. Ini seperti itu. Sampai ke bawah ya. Kemudian di sini watchlistnya kita set identity insertnya on biar bisa insert ke kolom ini yang sebelumnya tadi ya, biar kita bisa insert ke kolom yang ada auto incrementnya atau ada identity-nya seperti itu. Kemudian kita off-kan lagi kalau udah mengisi, karena ini secara manual isinya ya. Kemudian di story tadi kita masukkan, oh ya belum ya, kita ya set dulu identity insertnya on biar bisa insert ID, biar bisa bentar user waktu ID files ya, kita on biar bisa insert ya, karena kemarin ada error gitu kalau di on kan maka errornya maka bisa insert. Kita on kan dulu, kemudian kita insert ID user, waktu, ID files, ini 3, kemudian ada waktu, masukin ID filesnya, masukin seperti itu sampai ke bawah ya, diisi, insert. Kemudian kalau sudah ini nanti di off kan lagi, jadi set identity insert DBO history off seperti itu. Nah kemudian sekarang kita select, coba select dari pengguna, select all, maka akan tampil seperti ini. Select from watchlist akan tampil seperti ini. Select all from kategori akan tampil seperti ini. History tampil seperti ini. Yang files tampil seperti ini. Nah sekarang yang kalau ada kondisinya nama usernya sama dengan Leon, itu seperti ini yang keluar. Kemudian kita select kolomnya dengan kondisi
select nama file, is folder, lokasi file, from files. Ini dari tabel file kita select kolom nama file, is folder, dan lokasi file. Kondisinya adalah dimana AD kategori sama dengan K001. Execute. Nah, akan muncul seperti ini. Select distinct is folder, ID kategori, from files. Maka dia akan select yang berbeda. Jadi misalnya ada kombinasi gitu dari is folder dan ID kategori. Jadi yang benar-benar unik akan dipilih. Seperti itu. Kemudian select from history berwaktu between ini dan ini. Maka akan tampil seperti ini. Waktu diantaranya saja. Kemudian select top 3 from watchlist, order by waktu, descending ya. Muncul seperti ini, dia akan select top 3 order by waktu. Select all from pengguna bernama user like Q, ada Q, ada underscore Q, persen itu berarti yang ada Q nya. Dari seperti ini, Q nya ada di tengah dan di belakangnya masih ada hurufnya lagi, itu seperti itu. Buat milih yang ada Q nya di tengah. Setelah itu clef join ya, select history from ID files. Coba kita execute dulu, kita nanti lihat isinya apa. Nah, seperti ini. Jadi yang kita pilih itu, kita tampilin history ID files dari tabel history, kolom ID files, kemudian tabel file, nama file, tabel file, kolom lokasi file, terus ada history, waktu, history ID user, maka tampil di sini. Nah, terus formnya itu dari history, left joinnya file, jadi dia akan mencari yang sama dengan yang ada di file. Kondisinya on history ID file sama dengan files ID file, jadi akan mencari yang sama. ID file ini akan dicocokin, sama-sama dicocokin. Nah, kalau sama akan ditampilin. Nah, ini juga jawabannya juga where history ID file sama dengan 5. Jadi kita milih yang 5, ID filenya 5. Kalau misalnya nggak ada barnya, itu bakal left join. Nah, seperti ini. Kalau ada barnya itu kita di proses ininya dulu, nanti dipilih. Dipilih yang ID-nya 5 ya. Seperti itu. Sekian dari saya, terima kasih.